Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diwajibkan mengikuti perintah dan meninggalkan larangan yang ada pada kitab suci Al-Quran. Lantas, bagaimana kewajiban kita terhadap kitab-kitab Allah yang lain? Dan apa saja sih isi kandungan kitab-kitab tersebut? Iman terhadap kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran telah dijelaskan ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Kitab-kitab tersebut berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman hidup untuk umat manusia. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yakni mengajarkan kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan keadaan pada umat waktu itu. Berikut penjelasan mengenai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti instruksi. Kitab Taurat diwahyukan Allah kepada Nabi Musa di Bukit Tursina yang menjadi bimbingan dan petunjuk bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat tersebut berisi akidah atau asas keyakinan dan syariah atau asas kebaktian. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan Mazmur dan pada bahasa Ibrani disebut Mizmar yang berarti nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud yang berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Pada kitab Zabur tidak berisi tentang hukum, melainkan hanya nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kitab Injil. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa yang berisi keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu Allah memerintahkan agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan segala apapun. Kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya penerang terhadap umat manusia. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai lahirnya seorang nabi sebagai penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Keberadaan Al-Quran menghapus sebagian syariat yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu dan melengkapi dengan tuntunan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, terhadap kitab-kitab yang lain kita hanya diwajibkan mengimani dan tidak perlu mengamalkan apa-apa yang terdapat pada kitab-kitab tersebut. Al-Quran adalah kitab suci terlengkap. Adapun di antara isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, ajaran akhlak seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada sesama manusia dan terhadap lingkungan. Yang keempat, kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang ingkar. Yang kelima, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, kita harus meyakini bahwa semua kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca, memahami isi, dan mengamalkan Al-Quran akan bernilai pahala. Alhamdulillah, pengetahuan kita bertambah pada kesempatan kali ini. Nantikan pengetahuan-pengetahuan berikutnya ya.